Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Saya doakan semoga kalian semuanya selalu dipermudah dalam segala urusan dan rezekinya, dan tentunya juga segala doanya diijabah, dikabul dan terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Guys, saya akan menunjukkan sebuah video yang kali ini sangat berbeda, di mana Dokter Tifa ini, teman-teman tahu ya, Dokter Tifa ternyata hari ini menangis menggeliat. Kang Yahya kok nangisnya menggeliat? Ya orang iya. Nangisnya itu menggeliat guys. Dan ternyata nangis menggeliat itu tidak mau dituduh seakan-akan dia ini menuduh ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Loh, kok aneh? Hari-hari akhir ini kemudian kenapa dia tidak mau mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu? 99,9% palsu. Kenapa? Nah, walaupun nasi sudah menjadi bubur dan pidana itu tidak akan berhenti di tengah jalan, dan kemudian Dokter Tifa dan Roy akan menjalani persidangan, yaitu sidang pembuktian, dan juga akan ada sebuah keputusan hakim. Walaupun berbagai macam cara mereka lalui, peradilan lah, mengulur-ulur waktu lah, tidak mau masuk dalam persidangan yang sungguhnya, sidang pembuktian lah dan sebagainya. Mereka semua tidak mau. Yes, jelas ini tidak mau. Dokter Tifa eksepsi, kemudian diterima, akhirnya sekarang tahu nggak peradilan lagi. Padahal sidangnya itu sudah jalan kembali. Revisi surat dakwaan itu sudah dilayangkan dan sudah ada jadwal persidangan di Jakarta Timur. Tapi kenapa kemudian dihentikan dan kemudian mempersilahkan peradilan dulu? Dalam konten saya sebelumnya bahwa ini ada apa-apanya di PN tersebut ya. Bahkan ada yang mengatakan seorang profesor, seorang ahli yang kita anggap senior ya, memang sudah sepuh banget, mengatakan bahwa ada kong kali kong, ada kemudian indikator, ada kemudian dugaan ada sebuah permainan di tingkat hakim dan lain sebagainya, kurang profesional lah, tidak memadai ilmunya lah dan sebagainya ya. Nah ternyata guys, bukan hanya itu. Denny Indrayana, teman-teman tahu, Denny Indrayana itu yang akhir-akhir ini selalu mengatakan dan menjelek-jelekan ya, gimana caranya supaya Gibran Rakabuming Raka ini dilengsarkan atau mundur, bahkan membuat sayembara. Tahu-taunya ada temannya, kerabatnya, dulunya dekat sekali, sekarang membocorkan. Kita tahu kenapa dulu itu ada sebuah status tersangka payment gateway. Kita tahu bahwa Indrayana itu dulu tinggalnya di Australia. Kok bisa tinggal di Australia? Ternyata ada seseorang juga yang membocorkan ada kerjaan apa sih di Australianya, dan ternyata biasa saja. Oh, akhirnya di situ mengerucutlah bahwa akhirnya Denny Indrayana itu kenapa marah terhadap Pak Jokowi, kenapa marah sekali terhadap Anwar Usman, ketua MK saat itu. Akhirnya terbongkar dan dibongkar oleh temannya sendiri ya. Aduh. Kemudian guys, Rismon juga kembali bersuara, membongkar kembali, menyuarakan kembali terkait dengan Diva dan Roy Suryo ya. Nah, kita akan perlihatkan semua videonya tanpa terkecuali. Kita akan resapi dan kita akan analisa. Yuk, kita mulai saja dari video yang pertama. YouTuber Nusantara. Perjuangan kita masih panjang, kami butuh dukungan. Sayembara saya masih berlaku. Siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah asli Mas Wapres Gibran, sekarang naik nih. Karena tadi ada yang nyumbang 99 juta. Sekarang hadiahnya 199 juta. Kita tunggu. Nah, kalau tidak ada yang bisa menunjukkan, berarti Mas Wapres tidak memenuhi syarat pendidikan, dan memang ya wajarnya mundur ya. Perjuangan kita masih panjang. Baik ya, sebentar.
Saya mengawali dengan video pertama ini yang mengatakan sayembara ini juga ditingkatkan, bukan hanya 100 juta tapi lebih lah ya. Dan apabila tidak ada orang yang bisa menemukan ini sebuah alamat, sebuah indikator bahwa memang Gibran Raka Buming Raka harus mundur sebagai wakil presidennya. Teman-teman paham nggak apa urusannya? Apa korelasinya antara sayembara dengan kemudian memaksulkan Gibran ini? Tidak ada. Nah, maka ketika tidak ada korelasinya, sebuah indikasi akhirnya narasi ini justru kemudian memecah belah, ya, mecah belah anak bangsa, pengikut dan lain sebagainya. Artinya tidak punya tujuan yang baik dalam kemudian membangun kerangka sebuah negara ini, atau kontribusi setidaknya tidak sama sekali terkait ini. Nah, ternyata ini sebuah jawabannya, guys. Kita akan dengarkan jawaban dari teman dekatnya dulunya dan sekarang kemudian agak renggang lah ya. Itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Denny Indrayana melakukan itu bagian dari menunjukkan bahwa dia betul-betul orang pesakitan tuh, pecundang. Nah, dia dijadikan tersangka 2015 oleh Barreskrim, yang sampai sekarang statusnya masih tersangka. Itu PMN Gateway ya? PMN Gateway, yang sampai saat ini masih jadi tersangka itu pertama. 2020, Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub, kalah. Dan dia melakukan gugatan ke MK. Yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Gugatannya mungkin karena merasa dicurangi? Merasa dicurangi, karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dilakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Pamannya Gibran ini yang dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum jadi paman, dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, integritas dan lain sebagainya. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif dari Demokrat kalau nggak salah. Dan dia maju caleg, kalah juga. Akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Sakit hati ya, sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi ya, untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. Lah dari dalam hal politik gitu loh. Akhirnya itu yang menyebabkan. Baik, ini adalah jawaban pertama. Nanti ada jawaban yang kedua ya teman-teman. Dari sini video ini menunjukkan bahwa ternyata ketika Denny Indrayana ke Australia itu ternyata pertama ia sebagai supir taksi online di Australia. Bukan dalam ranah atau menjelekkan pekerjaannya sebagai taksi atau supir taksi online-nya. Semua pekerjaan saya kira baik. Selama itu manfaat, selama itu memperoleh nafkahnya itu dengan baik, kenapa tidak apapun pekerjaannya. Tapi yang kita kemudian analisa adalah ada sebuah bahasa narasi dari temennya itu, Bang Semar itu adalah frustasi. Apa frustasinya? Kalah 2 kali pilkada dan caleg. Waduh, ternyata mencalonkan sebagai gubernur dan kalah ternyata. Dan akhirnya kemudian menggugat ke MK dan kalah juga. Dan kebetulan ketua MK-nya itu adalah Anwar Usman. Nah, maka kemudian inilah yang melatar belakangi Denny Indrayana sangat membenci keluarga Jokowi melalui Anwar Usman lah, kemudian frustasi ke akhirnya frustasi ke pergi ke Australia dan sebagainya, menjadi taksi online kata Bang Semar ini dan sebagainya. Oh, ternyata asbabun wurudnya atau asbabun nuzulnya atau apa gitu kira-kira. Historinya seperti itu kira-kira ya. Oh, pantesan. Nah, sekarang ini jawaban yang kedua ya. Kita dengarkan lagi. Buat kita, buat publik sudah melihat siapa Denny Indrayana. Sekarang dia coba untuk mengomentari soal kasus-kasus korupsi. Kenapa dia nggak memperjelas sendiri soal tersangka dia, ya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi? Mungkin mengupayakan deponering atau SP3 yang mana itu ya. Jelas gitu loh. Jangan juga akhirnya seakan-akan dia mengomentari orang dengan dalilnya rasa keadilan,
Padahal dalam kasusnya dia sendiri yang sampai sekarang ini masih jadi tersangka, rasa keadilan itu belum terlihat. Rasa keadilan kan bisa rasa keadilan buat banyak orang, buat diri sendiri. Nah itu aja dia tidak bisa memperjuangkan. Ya, menurut saya, kalau gambarannya seperti itu, mosok ya kita mau dengar, mosok kita mau berpengaruh. Mosok ya Mas Wapres juga harus melihat bahwa ini bagian dari penting, nggak penting. Selain bahwa dia juga pengen cari panggung karena mungkin di sana juga taksi online-nya di Australia sana udah nggak laku ya. Mungkin banyak pesaing kan, kita nggak tahu juga. Lawyer beliau di sana bang. Nggak tahu. Kan dia bilang, kan dia jadi driver, iya kan dia bilang dari driver online, taksi online segala macam. Miris juga kita, gitu loh. Seorang Denny Indrayana seperti itu kan miris. Tapi ya itulah politik. Tapi buat kita. Bener banget ini Bang Semar. Memang pertama ya terkait video ini, bahwa Denny Indrayana ini kan menarasikan bahwa gerakan anti korupsi itu harus ya, seakan-akan sebuah atau seorang yang ingin menggerakkan gerakan anti korupsi itu sendiri, tapi ternyata dalam dirinya sesungguhnya adalah telah menjadi tersangka dan itu belum ingkrah dan belum berkekuatan hukum tetap, dan itu mangkrak ibaratnya. Nah, misalnya ketika sudah ingkrah, anggaplah sudah tersangka, sudah vonis dan sebagainya, kan diabolisikan saja, diamnestikan saja. Nah, yang penting adalah sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, ini mangkrak, ini diam, ini ngambang, tersangka tersendiri. Nah, kalau misalkan Denny Indrayana ini ingin membebaskan status dari tersangka ini, maka kemudian apalah upaya hukum yang dicapainya. Jangan kemudian teriak-teriak bahwa dirinya menyerukan bahwa anti korupsi, dirinya juga ternyata banyak kata-kata dari sebuah berita itu adalah ada kasus payment gateway lah, ada kasus apalah dan sebagainya, dan nominalnya itu adalah miliaran semuanya. Nah, ini jadi artinya kalau ia ingin menjadi figur atau pengamat yang menyerukan anti korupsi, justru ini tidak sesuai karena dirinya saat itu masih keadaan menjadi tersangka hingga saat ini, sehingga tidak pas kalaupun mengatakan itu, publik tidak akan mempercayainya karena tersangkanya itu tersangka kasus korupsi payment gateway itu. Nah, kecuali orang yang tidak punya status sebagai tersangka, orang yang tidak pernah korupsi, orang yang tidak pernah terjerat pidana kriminal dan sebagainya, mengatakan dan menyerukan pergerakan anti korupsi dan sebagainya, percaya publik. Lah kalau kayak gini ya publik tidak akan mempercayainya ya. Selanjutnya, kocak. Dan pengacara sudah bertahun-tahun kok boleh typo. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak? Ya, lo bukan. Beda antara ijazah sama ijazah asli, beda. Ini harus diperjelas, lo beda. Bedanya ini kita bicara hukum kan? Hukum itu sangat cermat dalam kata-kata. Ini saya pelajari selama 1 tahun lebih. Maka ini saya memperhatikan, ada apa ini? Kenapa dalam daftar barang bukti ada 3 nomenklatur? Ada ijazah asli, ada fotokopi ijazah. Dan yang lebih lucu lagi, kalau memang katakanlah ijazah dan ijazah asli itu sama, kata Bang Ade, ya, maka tentu saja itu juga dipakai untuk ijazah-ijazah yang lain. Ini enggak. Satu-satunya barang bukti yang menyatakan ijazah itu hanya tertulis nama Joko Widodo. Itu maka dimana, saya kemudian itu bertanya, Ibu lihat apakah sesuai dengan daftar barang bukti? Ya, daftar barang bukti loh. Ini nggak mungkin daftar barang bukti yang digunakan dalam surat dakwaan itu keliru dalam nomenklatur, keliru dalam kata-kata. Ini cacat besar. Yang Ibu Tifa harus jelaskan adalah bukan itu, Bu Tifa. Saya yakini ijazah Pak Jokowi adalah palsu karena A, B, C. Bukan karena lain-lain. Bukan gara-gara typo. Kita kan nggak tahu apakah itu typo. Tapi kalau typo gimana? Typo sih. Kita bicara ini. Memang, ya Allah, memang ya orang nggak bisa salah. Nggak boleh. Loh, nggak boleh dong. Tidak boleh. Bahkan ada sekarang yang salah. Sekarang saya tanya sama Bu Tifa. Loh, Anda tuh sudah jadi lawyer sudah bertahun-tahun kan? Bahkan ada yang salah sedikit aja di renvoy. Iya. Ini barang bukti daftar loh. Kok sekarang, ada yang salah itu nggak mungkin. Sekarang saya tanya Bu Tifa. Iya, saya tanya sama Bu Tifa. Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu tuh kenapa? Loh, kok jadi lewat ke situ? Enggak dong, karena Bu Tifa kan yang diperiksa ini Bu Tifa, bukan Pak Jokowi. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Saya dilaporkan polisi oleh Joko Widodo itu atas apa? Atas apa? Dugaan pencemaran nama baik, fitnah kan? Karena ijazah Pak Jokowi ada dan asli. Lalu urusan ijazah mana? Loh iya, urusan sudah dikasih mana? Kepada penyidik. Enggak,
Kenapa Anda bertanya sekarang seperti itu? Tidak, karena kan Bu Tifa menyampaikan, gini loh, kecuali menyebarkan informasi. Kok menyebarkan informasi bagaimana kayak sih? ini. Diatur undang-undang. Kan Bu Tifa Pasal bilang ijazah Pak 28 Jokowi Undang-Undang Dasar palsu. 1945. Kan gitu. Kan gitu. Saya menyampaikan di Jadi bawah undang-undang yang benar adalah Bu Tifa sampaikan aja. Saya yakini ijazah Pak Jokowi palsu karena A, B, C. Karena jangan lari-lari Bu Loh, Tifa. itu silahkan katakan. Bu Tifa jangan lari-lari. Karena Bu Tifa dari kemarin tuh Kok buruk lari-lari muka cermin sih? dibelah. Jadi Gitu kan nggak? ngeles kan, nggak menjawab tentang pelayanan kehilangan, nggak dijawab, nggak dijawab tentang Mengenai- ijazah dan saya ijazah asli, jawab, nggak dijawab, mengenai SPKT. nggak dijawab juga bahwa ijazah sudah disita 24 Juli 2025, lalu ada tiba-tiba legalisir ijazah Agustus 2025, enggak dijawab juga. Saya jawab, Malah mengenai kemana-mana. SPKT. Jadi yang kemana-mana ini siapa? Kocak. Bisa ya, caranya memutar balikan faktanya bisa, menarasikannya juga pinter ya. Teman-teman kalau belum terbiasa dan kemudian langsung mendengarkan ini, pasti orang itu akan percaya. Pasti orang itu akan kemudian percaya sepenuhnya terhadap apa yang dinarasikan oleh Dr. Tifa. Tapi sesungguhnya itu adalah bulet. Sesungguhnya itu sebenarnya mengalihkan fakta. Sesungguhnya itu kemudian memutarbalikkan faktanya. Bahwa ini sederhana. Ketika misalkan ia mengatakan bahwa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, apa dasarnya? Tapi tidak mau menjawab, tetapi muter-muter terus dan kembali untuk menyalahkan sang profesor ini atau kuasa hukum dari Pak Jokowi ini. Ya, semua. Memang cara-cara itu memang digapai selalu seperti itu. Bukan hanya Dr. Tifa, saya kira termasuk yang lainnya, Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, jadi sekali lagi narasi ini seakan-akan paling benar, seakan-akan paling baik, tapi justru makna yang sesungguhnya adalah tidak. Ini adalah ngeles. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian sebenarnya pengertian dari batal demi hukum perkara yang sedang berlangsung ini seperti apa? Dalam surat dakwaan ada dua terminologi, dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dapat dibatalkan itu pembatalan dari luar, tapi kalau batal demi hukum adalah batal esensinya. Itu kalau kita terminologi. Tapi pertanyaan kemarin yang dilakukan adalah karena ketidakpastian terhadap pasal yang didakwakan, dan itu sudah diatur dalam suatu ketentuan di dalam pembentukan surat dakwaan. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam suatu sistem peradilan pidana, karena ini sudah bagian dari suatu adjudikasi, maka adalah batal demi hukum itu batal surat dakwaannya. Surat dakwaannya dianggap tidak pernah ada, tapi perkaranya ada. Karena di dalam itu masih dimungkinkan untuk dilakukan suatu perbaikan. Nah, perbaikan itu surat dakwaan. Itu Mbak. Nah, pertanyaannya kalau Bang Al-Khatiri tadi bagus terkait dengan konsep pra peradilan. Ini kayaknya memang kalau saya baca Bang Al kita ada benarnya, ada suatu statement kalimat yang kurang pas di dalam kuhap ini, sehingga tafsirnya seolah-olah penuntut umum. Padahal ini kalau kita lihat pasal 15, kalau kita konsekuen, 115 itu tindakan penyidik dan penuntutan. Mungkin ada di sana. Tapi kalau tindakan penyidik dan penuntut umum, konsep penuntut umum itu dalam persidangan. Jadi kalau toh dimungkinkan ini sebagai bentuk peradilan, dimungkinkan. Saya setuju. Tapi kalau kaitannya dengan batal, tampaknya kita kembali kepada bahwa batal itu surat dakwaannya. Sehingga dakwaannya harus diperbaiki, bukan dari nol kembali. Setuju. Itu kira-kira kalau begini pendapat saya. Prof Hipnu, sebenarnya pengertian ini Prof Hipnu. Kenapa? Ini adalah sebuah jawaban. Jawaban apa? Kita tahu. Teman-teman pernah lihat nggak sebuah videonya? Bahkan bukan hanya prinsipal saja, tetapi pengacaranya juga mengatakan di mana-mana nih ke publik ya, bahwa Dr. Tifa status terdakwanya sudah putus, terhapus. Bahwa Dr. Tifa status tersangkanya sudah putus. Ada bahasa yang dinyatakan oleh hakim adalah batal demi hukum. Batal demi hukum yang diartikan oleh pengacaranya dan prinsipal itu adalah batal sebagai terdakwa dan batal sebagai tersangkanya. Selalu yang digaungkan itu, padahal maknanya tidak demikian. Prof Hipnu menyatakan juga bahwa ini sebuah konteks adalah pembacaan surat dakwaan. Awas nih, ini belum sidang pembuktian.
Ini adalah pembacaan surat dakwaan, kemudian ada sebuah perlawanan yang dinamakan eksepsi. Kalaupun kemudian eksepsi itu diterima, maka yang diterima itu adalah terkait dengan eksepsinya. Artinya bahasa batal demi hukum itu adalah surat dakwaannya yang kemudian kata hakim mesti kemudian direvisi dan lain sebagainya berdasarkan pasal yang berlaku, dan termasuk juga Prof. Hipnu pun mengatakan demikian, tidak batal sebagai tersangkanya, ya. Maka kemudian Tifa dan Ro ini harus kemudian dilanjutkan ke sidang yang sesungguhnya dan uji pokok materi dan sidang pembuktian, ya, agar kemudian publik segera tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Tapi mereka selalu kemudian mengkumandangkan bahasa kami sudah terlepas dari status tersangka dan terdakwa. Ya sudah, biarin saja, karena memang ternyata itulah yang dimauin mereka. Padahal mereka sudah salah tapi tidak pernah ngaku. Nah, itulah mereka, ya. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hakim menilai permohonan pra-peradilan tak dapat diajukan parsial, melainkan diajukan secara menyeluruh. Artinya, penetapan status tersangka Roy Suryo sah dan sidang pokok perkara bisa digelar. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Nah, ya teman-teman, padahal upaya pra-peradilannya itu ditolak secara keseluruhan karena ini adalah bagian daripada mengulur-ulur waktu, dan ini adalah bagian daripada penyalahgunaan unsur-unsur pidana, ya, unsur-unsur hukum itu sendiri. Nah, sudah ditolak secara keseluruhan, tetapi kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian daftar kembali diterima lagi, daftar lagi diterima lagi, padahal sudah ditolak secara keseluruhan? Ini adalah bagian daripada upaya penyalahgunaan unsur pidana, unsur hukum dan sebagainya, dan kemudian ini merupakan mengulur-ulur waktu saja dan sebagainya, menyalahi aturan dan lain sebagainya. Tapi kenapa? Ada apa dengan pengadilan? Ada apa, ya? Kalau dibeginikan terus peradilan selalu begini, justru image-nya nanti tidak baik di mata publik, tidak akan baik di mata publik. Hukum tidak ditegakkan dengan baik. Justru ini dengan jelas bahwa ada sebuah tuduhan pencemaran nama baik, hasud, dan undang-undang ITE. Kenapa kemudian diulur-ulur waktu? Kenapa butuh bertahun-tahun? Kenapa kemudian muter-muter dan membulat? Padahal itu mudah. Andai kata kemudian ini dihakimi atau disidangkan oleh masyarakat biasa sekalipun, maka ini sesungguhnya akan cepat dan selesai, ya. Dari data dari UGM, ya, di situ tercentang sarjana muda, bukan program sarjana. Lalu Roy Suryo langsung menyimpulkan bahwa Pak Jokowi lulusnya sarjana muda, gitu ya. Nah, ini kan sudah isu usang, sudah terjawab sebenarnya, ya, ketika saya mewawancarai Dr. KPH Bagas yang sekarang menjadi dosen aktif di jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM, di mana beliau mengatakan bahwa pada tahun itu angkatan 87 kalau nggak salah 87-88 di UGM, semua program sarjana itu dimulai mendaftar sarjana muda dulu. Ada 3 evaluasi saat itu. Yang pertama, 2 tahun pertama dilihat IPK-nya. Kalau misal bagus, masuk ke program sarjana muda. Evaluasi kedua, lolos di sarjana muda, maka masuk ke program sarjana. Tetapi semua masuk lewat sarjana muda dulu. Begitu, ya. Jadi bukan karena dia sarjana muda berhenti di sarjana muda. Setelah
lolos evaluasi sarjana muda masuk ke program sarjana. Begitu Roy Suryo. Ya bukan karena centang sarjana muda langsung semua Anda katakan sarjana muda, bukan begitu. Ya semua saat itu harus lewat sarjana muda. Itu satu. Yang kedua, ya Roy Suryo justru menampilkan nilai mata kuliah KKN, ya kuliah kerja nyata, ya dari Pak Jokowi bernilai A. Berarti Pak Jokowi saat itu mengikuti program sarjana setelah sarjana muda lolos. Kenapa? KKN hanya ada di program sarjana. Itu juga dinyatakan oleh Profesor Bagas, ya, atau Dr. Bagas di jurusan Teknik Fisika UGM. Itu jadi justru apa yang Anda sajikan semakin memperkuat, memperteguh bahwa Jokowi program sarjana. Gitu loh Roy Suryo. Malah ini makin membenamkan Anda, kebenaran yang Anda anut itu salah. Itu ya, respons Jennifer saja paham terkait itu. Makanya semua dasar ini membuktikan bahwa mereka ini takut di dalam sidang pembuktian. Mereka ini takut dalam persidangan. Makanya mencoba menghindari persidangan yang sesungguhnya. Pra peradilan terus sampai 100 kali ya. Tidak mau ya mereka ini. Jadi itu sekali lagi semoga menjadi pelajaran dan manfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.